Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nurul Hikmah, kelas C non-reguler, Prodi PG PAUD, dengan NIM 186215012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dan dosen pengampunya yaitu Ibu Muthaharoh SPDI MPD. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan teori belajar sosial? Yaitu proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan dalam kasus proses belajar imitasi serta peniruan dari perilaku orang lain. Jenis belajar ini banyak diasosiasikan dengan penelitian Albert Bandura yang membuat teori belajar sosial. Kemudian teori belajar sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Irham dan Wiyani, yaitu proses belajar seseorang akan lebih banyak melalui proses pengamatan terhadap situasi dan kondisi lingkungannya. Yang kedua menurut Davidoff, yaitu modeling disebut juga observation learning, imitation, atau social learning. Intinya, teori observasional masih berkaitan dengan teori belajar sosial Bandura. Yang ketiga menurut Komalasari, yaitu kegiatan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus dan melibatkan proses kognitif. Yang keempat menurut Abu Ahmad, yaitu proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan pengalaman. Kemudian prinsip teori belajar sosial Bandura. Yang pertama, determinis reciprocal. Jadi maksudnya konsep berketerkaitan secara bolak-balik antara lingkungan dan perilaku. Menurut Bandura, perilaku seseorang bisa dibentuk oleh lingkungan. Senada dengan hal itu, lingkungan juga bisa dibentuk oleh perilaku manusia di sekitarnya. Yang kedua yaitu tanpa penguatan. Nah, Bandura menekankan bahwa penguatan bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku seseorang. Seseorang bisa belajar hanya dari melihat dan meniru hal yang dilihat. Yang ketiga, kognisi dan regulasi diri. Menurut Bandura, manusia bisa menjadi pengamat atas perilakunya sendiri, memberi penguatan dan hukuman atas kesalahan sendiri. Tidak hanya itu, beliau juga menganggap bahwa manusia bisa mengatur lingkungan, membentuk dukungan kognitif, dan bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kemudian pengertian teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah pembelajaran yang memanfaatkan teori belajar sosial. Jadi artinya, dalam melakukan pembelajaran guru menggunakan modeling atau observasi. Adapun contoh sederhana penerapan teori belajar sosial pada perkembangan anak, yaitu seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena ia melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Fase-fase observational learning. Nah, yang pertama fase perhatian. Pada fase ini, peserta didik akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Hal yang akan perhatikan biasanya hal-hal menarik, unik, terkenal, dan sesuai dengan minat mereka. Agar guru bisa menjadi pusat perhatian peserta didik, Bapak atau Ibu harus mampu memberikan isyarat-isyarat yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu fase retensi. Fase retensi ini merupakan fase di mana peserta didik harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Melalui pengamatan itulah diharapkan mereka mampu belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, fase reproduksi. Pada fase reproduksi ini terjadi umpan balik yang nantinya bisa mengarahkan peserta didik pada perilaku yang diinginkan. Umpan balik ini tidak hanya ditujukan bagi hal-hal yang sudah benar, melainkan juga hal-hal yang tidak benar. Guru harus bisa memberi masukan atau nasihat atas perilaku yang salah atau kurang baik peserta didiknya sebelum perilaku tersebut tumbuh menjadi kebiasaan. Jika berhasil menerapkan hal itu, maka guru tersebut sudah menjalankan pembelajaran terbaiknya. Yang keempat, fase motivasi. Fase motivasi merupakan fase terakhir yang menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial. Pada fase ini, peserta didik akan meniru hal-hal berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan.
Mereka beranggapan bahwa setelah meniru akan muncul penguatan dari dalam diri masing-masing. Contohnya, penguatan itu bisa diberikan dalam bentuk pujian, piala, nilai, dan lain-lain. Nah, contoh aplikasi teori belajar Bandura adalah ketika seorang anak belajar untuk mengendarai sepeda. Di tahap perhatian, si anak akan tertarik mengamati para pengendara sepeda dibanding dengan orang yang melakukan aktivitas lain yang dianggap kurang menarik. Nah, mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.